Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyudi, mahasiswa PPG dan Jabatan Angkatan Ketiga dengan nomor peserta 2015-09698888 dengan nomor induk mahasiswa PPG 9233412475, program studi pendidikan biologi dari LPTK Universitas Negeri Medan. Saat ini Senin 4 Maret 2024 saya akan melaksanakan uji kinerja pada materi kultur jaringan pada tumbuhan fase E kelas 10-4 menggunakan model PBL di satuan pendidikan tempat saya mengajar, yaitu SMA Negeri 5 Kejuruan Muda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Nak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Coba Ibu periksa dulu ya siapa yang tidak hadir. Ya, Bu. Alfariza, ya, Bu. Anjili Rahmat, Anissa, Jijatus Solihah, Deni Irawan, Habib Dimas, Henry Nasaputra, Ibas Karnain, Isra, Lula Imelda, Nova Ardila, Priska Audia. Lalu kita udah belajar tentang apa, Nak? Bioteknologi. Tentang apa kemarin? Tentang apa? Mikroorganisme yang berperan dalam bioteknologi. Tentang apa coba, Reni? Mikroorganisme tentang bioteknologi. Materi hari ini adalah tentang kultur jaringan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik dapat menganalisis jenis bioteknologi yang dapat digunakan untuk mengatasi kelangkaan keanekaragaman hayati pada tumbuhan melalui pembelajaran PBL dengan benar. Peserta didik dapat menganalisis tahap-tahap kultur jaringan melalui pembelajaran PBL dengan benar. Peserta didik dapat menganalisis kelebihan dan kekurangan kultur jaringan tumbuhan untuk pelestarian keanekaragaman hayati melalui pembelajaran PBL dengan benar. Bioteknologi itu banyak peran yang mendukung. Hingga Nusa Tenggara Timur, Papua.
kedua, Edelweiss Java. Edelweiss dengan nama ilmiah Anaphalis javanica disebut juga bunga senduro, merupakan tumbuhan endemik zona alpina atau montana di berbagai pegunungan tinggi Indonesia. Beberapa tempat terbaik sagu juga kerap diolah menjadi bubur sagu mutiara, kue kering, mie, biskuit, dan kerupuk. Ketujuh, mangga kasturi. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 48 tahun 1989 tentang identitas flora masing-masing provinsi, tumbuhan mangga kasturi ditetapkan menjadi identitas flora Provinsi Kalimantan Selatan. Mangga kasturi dengan nama ilmiah Mangifera kasturi termasuk dalam kriteria tumbuhan langka menurut IUCN Redlist kategoris pada 30 November 1994. Ya, sudah nonton video. Ya, itu tadi video tentang langkanya keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, Ibu ada share tuh artikel, coba dibaca artikelnya. Terus kira-kira apa masalah yang timbul dari video dan artikel yang sudah Ibu bagi? Nah, permasalahannya tulis di papan tulis. Ya, silakan.
permasalahan-permasalahan yang muncul, kita sekarang sepakati tuh dari permasalahan ini mana yang mau kita selesaikan permasalahannya. Iya, ada 1, kepunahan tumbuhan akibat perubahan alam. 2, apakah kultur jaringan dapat dilakukan pada semua jenis tumbuhan? Kenapa pemerintah lebih mengutamakan tanaman perkebunan seperti kelapa sawit dan karet? Mengapa kepunahan tumbuhan tertentu dapat dicegah dengan efisiensi? Mengapa LIPI melakukan program pemulihan untuk tanaman yang terancam punah? Faktor apa saja yang menentukan keberhasilan kultur jaringan? Dan lain-lain. Oke, kira-kira masalah mana yang mau kita angkat, nak? Pilih. Nomor 5. Oke, mana lagi? Soal nomor berapa? Ayo. 3. 3, 1, 2, 3, 4, 9. 5 ya sudahan ya. Ya. Jadi ini udah 5. Ada lagi kira-kira? Hah? Oke. Oke, untuk menyelesaikan permasalahan ini silahkan duduk per kelompoknya masing-masing. Kelompoknya masing-masing. Di LK kalian. Kan? Ditulis di situ. Untuk menyelesaikan permasalahan ini boleh membuka Google, pakai internet ya, dari Google. Atau video yang dari Google. Iya, silakan dikerjakan, nak. Soalnya yang udah kita sepakatin tadi ya. Tuliskan di LKPD. Jangan lupa buat kesimpulannya ya di sini. Nah, tuliskan masalahnya di sini. Ya kan udah kita diskusikan tadi masalahnya, tinggal tulis tuh. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di sini. Ada berapa tadi pertanyaannya? Nah, jawab hasil diskusinya. Ya. Sini. Ya. Kalau mau nengok videonya ini Ibu ada buat linknya. Boleh kalian tonton dan tonton dulu ini linknya, baru kalian tuliskan, diskusikan hasilnya tadi. Sudah?
selesai? Sudah. Kita presentasikan ya hasil diskusinya ya. Ya, siapa yang mau maju duluan? Iya, silakan. Kelompok berapa? Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lula Imelda. Saya adalah moderator dari kelompok 4. Di sebelah ada Skia yang akan menjelaskan materi kita hari ini. Dan di sebelah kanan saya anggota-anggota kami, Reja, Isro, dan Raksya. Ya, silakan saya. Sebelum itu, mari masuk ke dalam pembahasan kami. Pembahasan kami akan diwakili oleh Kak Taskia. Pada Kak Taskia, waktu dan tempat kami PPT-nya di sana. Hasil kerja kelompok kami bertemakan kultur jaringan. Disusun oleh Lula Imelda, Taskia Kayarika Putri, Reza Prana Lubis, Isra Aryasani, dan Raffi Zafari. Kultur jaringan dalam mempertahankan keanekaragaman hayati. Apa sih kultur jaringan itu? Kultur jaringan dapat membantu mempercepat perbaikan bibit dan daun skala banyak, menjaga ketersediaan bibit, panjang waktu, dan tingkat kesenjangan pertumbuhan yang tinggi. Kultur jaringan dapat menghasilkan tanaman yang bebas patogen. Apakah kultur jaringan dapat dilakukan pada semua jenis tumbuhan? Semua jenis tanaman dapat menerapkan kultur jaringan. Ya. Yang kedua, kenapa pemerintah lebih mengutamakan tanaman perkebunan seperti kelapa sawit dan karet? Karena tanaman perkebunan tidak memiliki musiman yang dimana tidak menguntungkan. Yang ketiga, mengapa LIP melakukan program pemilihan untuk tanaman yang terancam punah? Karena apabila tumbuhan tersebut punah, Indonesia akan mengalami bencana nasional, yaitu kehilangan salah satu kekayaan biodiversitas. Tanya, silakan. Apa contoh tumbuhan endemik? Apa kelebihan kultur jaringan? Saya? Selain penebangan liar dan pembakaran hutan, apa saja faktor yang menyebabkan tumbuhan endemik terancam punah? Jawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa contoh tumbuhan endemik? Salah satu contoh tumbuhan endemik adalah Rafflesia arnoldi yang dapat ditemukan di daerah Bengkulu. Saya akan menjawab dari kelompok 1. Selain penebangan liar dan pembakaran hutan, apa saja yang membuat tumbuhan endemik punah? Pembukaan lahan secara pembangunan secara besar-besaran juga menjadi faktor tumbuhan endemik punah. Baik, apakah kakak dari kelompok 1 dan 2 terima dengan jawaban kami? Terima kasih.
Sekian dari kelompok kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasinya, PowerPoint-nya juga bagus. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Semoga menjadi yang lebih baik ya. Ada yang kelompok mana lagi yang mau presentasi? Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kami. Saya serahkan ke Pak Ardila untuk mempresentasikan. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Nova Ardila Syafitri, ada Anjeli Rahman, Rahmat Bando, Satria Alfred Fadila, dan Fadil Budiman Saputra. Adapun masalah-masalah yang akan dibahas yaitu apa tumbuhan dapat ditumbuhkan menggunakan metode kultur jaringan. Kedua, kenapa pemerintah lebih mengutamakan tanaman perkebunan seperti kelapa sawit dan karet? Jawabannya itu karena kelapa sawit merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia yang cukup penting sebagai penghasil devisa negara sudah minyak dan gas. Karet juga salah satu komoditas ekspor Indonesia yang dikenal sebagai penghasil devisa negara selain minyak dan gas. Indonesia merupakan negara produsen dan eksportir karet terbesar dunia. Ketiga, mengapa LIPI melakukan program pemilihan untuk tanaman yang terancam punah? Yaitu karena upaya dilakukan LIPI yang melakukan pengembalian populasi di alam dan sekaligus rehabilitasi eksportirnya. Ada yang ingin bertanya untuk kelompok kami? Saya mau bertanya, apa kelemahan penggunaan teknik kultur jaringan? Saya mau bertanya, organ mana saja yang bisa dijadikan kultur jaringan? Saya. Apakah kultur jaringan dapat dikerjakan oleh petani? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa kelemahan penggunaan teknik kultur jaringan? Jawabannya, kelemahan kultur jaringan antara lain membutuhkan biaya operasional dan fasilitas produk yang mahal, membutuhkan tenaga kerja yang khusus dan terampil, dan harga bibit kultur jaringan lebih mahal. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, apakah kultur jaringan dapat dikerjakan oleh petani? Jawabannya, kultur jaringan adalah salah satu teknik perbanyakan atau propagasi tanaman. Teknik ini cukup populer dan banyak digunakan petani untuk mengembangkan usaha pertaniannya. Apakah bisa diterima? Dari hasil presentasi dan jawaban kami, apakah bisa diterima oleh teman-teman? Bisa. Oke. Langsung. Baiklah, saya akhiri presentasi ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya, bagus sekali tadi. Ayo kita kasih plus untuk kawan kita. Iya. Sudah bisa dipahami tentang kultur jaringan? Ada yang mau ditanya lagi kira-kira? Tidak ya, sudah paham ya? Iya. Oke, kita ngadakan tugas, ada tugas itu ada Ibu share.
di grup pakai link ya. Jadi dikerjakan, waktunya nggak lama tuh, 15 menit. Soalnya nggak banyak. Ya silakan kerjakan. Apa sih selama-lamanya amin? Sudah selesai? Sudah, oke kita lihat ya nilainya ya. Ya, alhamdulillah nilainya tuntas ya. Iya. Alhamdulillah. Oke, apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Apa kesimpulannya? Kesimpulannya Adalah harus melestarikan tanaman-tanaman yang langka. iya, kita harus melestarikan ya tanaman-tanaman yang sudah punah dengan cara kultur jaringan. Ya. Bagian mana saja yang bisa dikultur jaringan? Akar, batang, daun ya. Jadi biar bisa banyak dalam produksinya. Apa rasa hari ini, belajar hari ini? Senang. Seru ya? Nambah ilmu ya? Iya. Karena udah bisa menggunakan aplikasi Canva dalam membuat laporan di hasil diskusi. Oke. Cukup sekian hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.